Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A220 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pentingnya Olahraga untuk Anak Disabilitas. Sebelumnya perkenalkan, untuk kelompok 1 terdiri dari Almi Nur Ayuni Rahman, Rifani Cahyani Ike Putri, Isnaini Salsabila, dan Rifandi Arya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Almi Nur Ayuni Rahman. Kepadanya, saya persilahkan. Istilah olahraga terdapat dalam bahasa Jawa yaitu olahraga. Olah artinya melatih diri menjadi seorang yang terampil, sedangkan rogo artinya badan. Jadi, olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Olahraga disabilitas disebut juga olahraga adaptif. Adalah olahraga yang dimainkan oleh orang berkebutuhan khusus. Olahraga memiliki manfaat tersendiri bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa manfaat olahraga bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, sebagai kesempatan untuk berubah. Kedua, kesempatan untuk memfasilitasi potensi mereka bagi integrasi sosial. Ketiga, meningkatkan kebugaran. Keempat, mempromosikan kemampuan diri yang mengarah pada peningkatan harga diri dan meningkatkan nasib diri sendiri. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengadaan prasarana olahraga untuk penyandang disabilitas telah disebutkan jenis-jenis pengadaan prasarana olahraga dalam pasal 6 yang meliputi olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian mengenai pengadaan sarana prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas. Olahraga pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari kurikulum lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat menyeluruh. Tujuan itu dari perspektif jasmaninya mencakup perkembangan kebugaran, kesehatan, keterampilan, dan ketangkasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Isnaini Salsabila. Penyandang disabilitas Down Syndrome. Penyandang disabilitas Down Syndrome sangat bergantung pada indera penglihatan untuk menstabilkan tubuh mereka, maka dapat melakukan latihan sensorik menggunakan keseimbangan statis, yaitu senam sensorik yang mendukung peningkatan keseimbangan statis pada orang dengan retardasi ringan. Latihan pada permukaan yang tidak stabil meningkatkan sensibilitas pada anak-anak dengan disabilitas intelektual dalam percobaan dengan mata tertutup. Penyandang cerebral palsy. Penyandang cerebral palsy dapat melakukan olahraga dengan permainan bola, dapat menggunakan bola dengan ukuran kecil dengan suasana yang menyenangkan. Olahraga tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi otot. Salah satu masalah utama anak cerebral palsy adalah kurang lentur atau atetosis, koordinasi fungsi lengan dan kaki sulit bahkan mungkin tidak bisa. Selanjutnya penyandang cerebellar. Bagi anak penyandang cerebellar ataksia yang menggunakan keseimbangan yang menyebabkan masalah dalam berjalan, olahraga atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan dengan lempar cakram dan lempar lembing. Olahraga tersebut dapat meningkatkan keseimbangan. Selain itu, memberi kesenangan, anak menjadi aktif serta dapat melempar dengan jarak jauh. Selanjutnya, anak dengan kursi roda. Untuk anak yang menggunakan kursi roda dapat melakukan olahraga renang. Berenang bermanfaat untuk memerangi kiposis dan mengurangi ancaman kontraktur di sekitar sendi seperti pundak dan panggul. Dilanjut. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifandi Arya. Tunagrahita. Pada anak penyandang disabilitas tunagrahita ringan dapat melakukan permainan tradisional yang berasal dari Sunda, yaitu engklek. Permainan engklek dapat meningkatkan gerak lokomotor kasar anak, yaitu melompat. Aktivitas di alam juga dapat bermanfaat untuk anak-anak
disabilitas satunya outbound, satu metode pembelajaran modern yang memanfaatkan keunggulan alam. Kegiatan outbound sendiri bertujuan untuk menumbuhkan dan menciptakan suasana saling mendorong, mendukung, serta memotivasi dalam sebuah kelompok. Selain mengembangkan kelompok juga memberikan kontribusi memupuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, keberanian, percaya diri, dan empati. Beberapa rekomendasi permainan olahraga untuk anak berkebutuhan berdasarkan diagnosis yang dimiliki. Anak dengan disabilitas fisik. Walaupun mobilitas anak terbatas atau tubuhnya mudah lemah, bukan berarti ia tidak bisa berpartisipasi dan menikmati berbagai jenis olahraga. Banyak orang tua, terapis fisik, guru, komunitas, hingga para penyandang disabilitas fisik menciptakan permainan olahraga untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, cobalah tanyakan kepada sesama orang tua dari anak penyandang disabilitas fisik, terapis, atau dokter terkait olahraga yang bisa si anak berkebutuhan khusus ikuti. Pastikan pula akreditasi instruktur yang akan mendampingi anak selama berolahraga. Beberapa permainan olahraga untuk anak berkebutuhan khusus yang bisa diikuti adalah baseball, basket, shoulder, hoki, dan sepak bola. Baik, selanjutnya, anak dengan gangguan autisme. Air mampu membantu memberikan input sensorik yang menenangkan bagi anak autis. Yang kedua, bela diri. Setiap kelas, bela diri biasanya sangat terstruktur dan bertingkat, sehingga dapat diprediksi dan mudah dijalankan secara bertahap. Ini cocok menjadi olahraga untuk anak autis. Yang selanjutnya, sama seperti berenang. Anak autis dapat bertanding lari secara individual maupun di dalam sebuah tim. Jadi ini dapat membantu kemampuan komunikasinya. Selanjutnya, anak autis akan menikmati repetisi dan langkah-langkah bermain bowling. Selain itu, ia akan mengembangkan kemampuan berteman lewat interaksi antar tim. Berikutnya, menunggang kuda. Terkadang, anak dengan autisme suka berkomunikasi dengan hewan. Karenanya, menunggang kuda bisa menjadi olahraga untuk anak autis sekaligus kegiatan terapeutik. Anak dengan gangguan intelektual dan pembelajaran. Jika kita pernah mendengar tentang Special Olympics, maka kita tentu tahu bahwa ada banyak program permainan olahraga untuk anak berkebutuhan khusus yang bisa digeluti terutama bagi anak dengan gangguan intelektual. Hampir 4 juta atlet di 170 negara berpartisipasi dalam acara Special Olympics. Bagi anak-anak dengan gangguan intelektual dan pembelajaran, olahraga atletik ini dapat memenuhi kesuksesan yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Sebagai tambahan, aktivitas fisik juga bisa menjadi pereda stres terbaik. Anak dengan asma. Kondisi kronis ini diperparah dengan berolahraga. Terkadang tergantung pola pada cuaca atau kondisi lingkungan sekitar. Namun, ini bisa diatasi dengan obat-obatan serta strategi lain supaya anak dengan penyakit asma ini bisa tetap berolahraga dan aktif bermain. Anak dengan gangguan atensi. Anak-anak dan remaja dengan ADHD dan gangguan atensi ini perlu bantuan untuk melepaskan energi mereka. Jadi, aktivitas fisik akan sangat membantu mereka. Bantulah si anak berkebutuhan khusus ini untuk memilih permainan olahraga anak yang perilaku dan mood baik di sekolah maupun di rumah. Setelah si anak berkebutuhan khusus ini rajin berolahraga. Anak dengan gangguan kecemasan. Sama seperti orang dewasa yang mengalami masalah yang sama. Olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu anak-anak dengan gangguan kecemasan ini mengolah stres dan meningkatkan mood, tingkat energi, serta kemampuan tidur lebih nyenyak. Anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan kecemasan ini sebaiknya memiliki olahraga yang tidak kompetitif. Berikutnya, anak dengan gangguan depresi. Untuk anak-anak yang menderita depresi, berolahraga memiliki manfaat yang sama bagi anak-anak dengan gangguan kecemasan. Berkonsentrasi dalam aktivitas fisik mampu mengalihkan si kecil dan pikiran-pikiran negatif. Selain itu, kedisiplinan yang diterapkan dalam berolahraga juga mampu mengajarkan si kecil keterampilan untuk mengatasi masalah atau coping skill. Ia dapat menerapkannya dalam berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.